Babak 1981. Wang Lin berambut hitam. Raungan pembantaian dan kehancuran menyatu membentuk guntur pembantaian yang akan menghapus semua kehidupan. Guntur ini mengandung kehancuran dan merupakan kerangka pemusnahan. Keberadaannya adalah sumber dari segala kegelapan di dunia, ekspresi dari segala kematian dan kehancuran. Ketika Wang Lin membuka matanya, tidak ada cahaya, mereka benar-benar gelap. Kegelapan ini menggantikan pupilnya, dan rambutnya menjadi hitam pekat. Rambut hitam panjang dan mata hitam. Aku ingin tahu apakah aku bisa melewati istana pertama dalam ujian Empyrean dalam kondisiku saat ini. Ada senyuman di sudut mulut Wang Lin, tapi jika ada yang melihat senyuman ini, mereka akan merasa merinding. Ini bukanlah senyuman kegembiraan, tapi kekejaman. Ketika Empyrean Exalt Haizi melihat senyum Wang Lin dari kejauhan, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia merasa Wang Lin yang dia kenal telah menjadi orang asing. Wang Lin yang berambut hitam membuatnya merasa sangat ketakutan, seolah-olah dia adalah musuh alaminya. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Jari yang muncul di kehampaan perlahan mundur. Seolah-olah kehampaan itu berisi sepasang mata yang dipenuhi keterkejutan. Biarkan pembantaian dimulai. Wang Lin melompat ke udara dan suara gemuruh bergema dari tubuhnya. Kilatan guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin. Dia mengaum ke langit dan mereka melesat ke arah ratusan sosok yang datang ke arahnya. Ratusan tokoh ini biasanya tidak merasa takut. Mereka adalah penggarap kematian, dan tujuan mereka adalah mati untuk menyelesaikan tugas mereka, bahkan emosi mereka ditekan dan hampir terhapus. Namun, pada saat ini, ketika mereka mendengar auman Wang Lin yang berambut hitam, hati mereka bergetar. Namun, mereka tidak lagi memiliki jalan untuk mundur, jadi mereka menyerangnya bersama-sama. Senyuman Wang Lin yang berambut hitam menunjukkan kekejaman dan matanya dipenuhi kegilaan. Saat dia melangkah maju, dia mendekati ratusan orang. Dia melambaikan tangan kanannya dan guntur hitam membentuk jaring. Gemuruh bergema saat lusinan orang di depan semuanya menghancurkan diri mereka sendiri ketika jaring ditutup. Kekuatan penghancuran diri bertabrakan dengan jaring guntur. Namun yang aneh adalah meskipun kekuatan ini dapat menghancurkan dunia, ia sangat rapuh di hadapan jaring ini. Jaring guntur tersebar ke jaring yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke depan. Siapapun yang tersentuh oleh guntur ini gemetar dan tubuhnya hancur. Wang Lin berjalan seperti angin. Menghadapi ratusan orang ini, guntur terus menyebar dari tubuhnya. Siapapun yang menyerangnya akan hancur. Dia bergerak sangat cepat dan muncul di belakang sosok dalam sekejap. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke sosok itu. Guntur hitam meletus dan penggarap itu gemetar sebelum meledak. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia terus membunuh. Dia sepertinya tidak lagi merasa lelah atau mengetahui adanya cedera. Kekuatan penghancuran diri membombardirnya, tapi itu tidak mampu membuatnya berhenti sama sekali. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh angka tersebut mati karena guntur Wang Lin. Ratusan orang yang tersisa berkumpul untuk membentuk formasi ketika seseorang berteriak, "Bin formasi." Bumi bergetar dan energi seakan meletus dari bawah. 100 orang itu berubah menjadi telapak tangan raksasa. Telapak tangan ini berwarna hitam dan langsung meraih Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti. Dia mengangkat tangannya dan ratusan petir hitam muncul. Kehancuran dan niat membunuh di dalamnya membentuk gas hitam yang menutupi Wang Lin. Mereka terbang menuju telapak tangan seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh, 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 gemuruh. Telapak tangan tiba-tiba roboh dan 100 orang di dalamnya semuanya tewas. Ketika Wang Lin keluar, darah mengalir keluar dari mulutnya, tetapi kegilaan.
Di matanya menjadi semakin intens. Saat dia melangkah maju, riak-riak bergema di kehampaan di hadapannya. Jari yang menghilang tiba-tiba muncul kembali dan menunjuk ke antara alis Wang Lin. Setiap keberadaan akan menjadi nol saat jari itu mendarat, suara misterius ini bergema. Namun, di bawah jarinya, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Kegilaan di matanya menjadi semakin kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Menghancurkan berarti membuat semua keberadaan menjadi sia-sia. Hanya dengan kekuatanmu, kamu berani membuatku menghilang. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan. Dengan pukulannya, sejumlah besar riak muncul di kehampaan dan erangan samar yang teredam bergema, terdengar seolah-olah seseorang terluka. Jari yang menunjuk ke arah Wang Lin segera roboh. Saat jari itu menghilang, ribuan sosok buram muncul di kedua sisi jalan. Setelah mereka muncul, mereka semua menyerang Wang Lin. Kekejaman di senyumannya sangat kuat dan kegilaan di matanya sangat mengerikan. Dia berbalik dan rambut hitamnya tumbuh lebih panjang. Rambutnya terbelah menjadi helaian yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke segala arah sebelum menyentuh ribuan sosok yang mendekat. Gema yang menggelegar bergemuruh. Saat ribuan sosok disentuh oleh rambut hitam, mereka memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Hal ini menciptakan pusaran kehancuran yang menyelimuti Wang Lin. Saat keributan bergema, Wang Lin mengeluarkan banyak darah. Tetapi pemboman itu ditentang oleh petir pembantaian yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Ribuan sosok muncul lagi di jalan, dan ribuan orang lainnya muncul di belakang mereka. Mereka bermaksud membuat jebakan ini berhasil. Ekspresi Wang Lin sangat tajam dan dia mengaum ke langit. Tangan kanannya mengambil sesuatu dari dadanya. Armor jiwa banteng surgawi, keluar dari sini. Dengan suara gemuruh, tangan kanannya melepaskan armor jiwa banteng surgawi. Dia tidak lagi memiliki pelindung jiwa banteng surgawi di tubuhnya. Setelah baju besi itu dibuang, kegilaan di mata Wang Lin menghilang dan berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Namun, senyuman kejam itu masih tetap terlihat di wajahnya. Setelah kehilangan pelindung jiwa, tingkat budidaya Wang Lin yang berambut hitam menurun, tetapi gas pembantaiannya meningkat beberapa kali lipat. Hanya dalam beberapa napas, gas hitam di sekitar Wang Lin menjadi lebih padat, dan dia bergegas menuju ribuan orang. Pembantaian berlanjut saat hati Empyrean Exalt Hai Zi bergetar. Wang Lin seperti dewa iblis. Untuk setiap orang yang dia bunuh, rangkaian pembantaian lainnya akan muncul di sekitarnya. Setiap orang yang dia bunuh membuat Empyrean Exalt Hai Zi merasa semakin asing terhadap Wang Lin. Di tengah pembantaian gila-gilaan ini, ribuan mayat terkoyak dalam sekejap. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh untaian gas hitam yang tak ada habisnya, dan tubuhnya tidak lagi terlihat. Tepat pada saat ini, jari yang hilang muncul di luar gas hitam di sekitar Wang Lin dan tanpa ampun menunjuk ke arahnya. Namun, sebelum jari itu mendarat, Wang Lin meraihnya dan tanpa ampun menariknya sambil tertawa. Dengan ini, setengah lengannya ditarik keluar. Keluarlah untukku. Wang Lin meraung sambil mengeluarkan amer. Dunia bergemuruh dan lengannya roboh. Erangan teredam itu datang dari kehampaan lagi. Semuanya, masuk ke tempat ini dan bunuh orang ini. Sebuah suara penuh dengan niat membunuh datang dari kehampaan. Saat suara itu bergema, sosok-sosok dengan cepat muncul dari sisi jalan. Puluhan ribu tokoh muncul. Mereka benar-benar mengabaikan Empyrean Exalt Hai Zi dan menyerang Wang Lin. Wang Lin yang berambut hitam mundur beberapa langkah, sekarang dikelilingi oleh sejumlah besar gas hitam. Kematian di matanya sangat kontras dengan senyuman kejam di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun memukul keningnya. Tubuh asli 5 elemen, keluar dari sini. Dengan ini,
Tubuh Wang Lin bergetar dan bentuk yang tumpang tindih muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh asli 5 elemennya telah tersingkir dari tubuhnya. Tubuh asli 5 elemen telah pingsan dan ekspresinya sangat serius. Dia muncul di samping Empyrean Exalt High Z dan menatapnya. Setelah kehilangan tubuh asli 5 elemen, tingkat kultivasi Wang Lin menurun, tetapi aura pembantaian di sekitarnya menjadi lebih murni. Esensi pembatasan, keluar dari sini. Esensi awal yang mutlak, keluar dari sini. Esensi guntur, keluar juga dari sini. Wang Lin yang berambut hitam terus mengaum sampai esensinya keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, puluhan ribu sosok mendekat. Di dalam gas hitam, Wang Lin mengangkat kepalanya. Kematian di matanya tetap sama, tapi senyuman kejamnya telah banyak menghilang. Dia menyerang puluhan ribu orang dan memulai pembantaian. Gemuruh menggelegar bergema, dan sesaat kemudian, Wang Lin terlempar ke belakang, batuk darah. Dia merasa tubuhnya akan hancur. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak dapat bertahan dari serangan puluhan ribu orang. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah, keluar dari sini. Wang Lin yang berambut hitam meraung dan tubuhnya bergetar. 3 esensi halusnya juga dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin yang berambut hitam hanya memiliki 2 esensi, pembantaian dan akhir mutlak. Juga tidak ada tubuh esensi sejati, hanya tubuh aslinya. Gas hitam di sekujur tubuhnya tiba-tiba menyusut menjadi jubah hitam di sekelilingnya. Rambutnya menjadi hitam seluruhnya. Matanya dipenuhi kematian dan tidak ada lagi senyuman di mulutnya. Dia tampak seperti perwujudan kematian. Dia dengan tenang melihat ke arah puluhan ribu orang yang bergegas ke arahnya dan menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, puluhan ribu orang gemetar, dan ketika dia membuka kembali matanya, mereka semua menghilang di hadapannya. Yang hilang juga jalan dan rumah-rumah di sampingnya. Mereka menjadi reruntuhan dan debu dalam sejarah. Bahkan kepingan salju menjadi hitam saat jatuh. Tahan dao surgawi. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan dirimu dari keyakinan yang hanya mengarah pada kehancuran dan jalani jalan dao sejati. Gumam Wang Lin sambil mengangkat tangan kanannya untuk meraih jari yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Lalu dia meremasnya dengan ringan. Dengan suara berderak, jari itu remuk. Dengan satu tarikan, sosok yang memancarkan cahaya putih ditarik keluar dari kehampaan. Kamu bukan guru istana. Wang Lin tidak melihat sosok yang memancarkan cahaya putih. Ia mengendurkan tangan kanannya dan langsung meraih leher sosok itu sebelum meremasnya lagi. Sosok itu gemetar hebat dan tiba-tiba pingsan. Kamu bukan Wang Lin. Siapa kamu? Suara Empyrean Exalt High Z dipenuhi ketakutan saat bergema di malam yang sunyi ini. Wang Lin yang berambut hitam berbalik dan dengan dingin menatap High Z saat dia berjalan mendekat. Bab 1982. Keheningan High Z. Kamu, siapa kamu? Empyrean Exalt High Z sangat pucat. Matanya yang indah dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Tubuhnya secara tidak sadar mundur saat Wang Lin berjalan mendekat. Wang Lin, aku tidak dipanggil Wang Lin. Namaku, aku seharusnya, pembantaian. Wang Lin yang berambut hitam perlahan berjalan menuju Empyrean Exalt High Z. Ekspresinya dingin, tanpa emosi apapun, itu sangat acuh tak acuh. Tubuh asli 5 elemen Wang Lin memiliki ekspresi yang sangat serius. Dia berada di samping Empyrean Exalt High Z, menatap Wang Lin yang berambut hitam. Di sekelilingnya, esensi guntur, esensi awal absolut, dan 3 esensi halus menyala seolah-olah mereka bergabung bersama untuk melawan Wang Lin yang berambut hitam. Pembantaian telah turun ke dunia ini dan menggantikan cahaya menjadi kehancuran,
semua kehidupan harus menanggung penderitaan tanpa akhir. Empyrean Exalt High Z mundur ketakutan ketika tubuh asli 5 elemen Wang Lin berjalan maju. Dia mewakili banyak esensinya untuk menghadapi Wang Lin yang berambut hitam. Kamu hanyalah tubuh dan esensi 5 elemenku yang sebenarnya, dan kamu ingin menghentikanku. Wang Lin yang berambut hitam memandangi tubuh asli 5 elemen. Sejak aku muncul, aku tidak akan kembali sampai pembantaian dan penghancuran selesai. Kamu menghilang. Mata Wang Lin yang berambut hitam tidak mengandung cahaya saat dia melambaikan tangannya ke tubuh asli 5 elemen. Dengan gelombang ini, tubuh asli 5 elemen menunjukkan tanda perjuangan tetapi langsung runtuh. Tubuh aslinya kembali menjadi 5 esensi dan terbang menuju tangan kanan Wang Lin yang berambut hitam sebelum menghilang. Sekarang, beritahu aku siapa kamu. Wang Lin yang berambut hitam berhenti di hadapan Empyrean Exalt High Z dan menatapnya. Suaranya dingin dan mengandung niat membunuh. Wajah Empyrean Exalt High Z pucat dan dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, tidak mengatakan apa-apa. Jiudi tidak mengundangku ke Gunung Kaisar, bukan begitu. Perangkap ini menggunakanmu sebagai umpan untuk memancingku keluar, bukan begitu. Empyrean Exalt High Z, identitas Anda, selain sebagai murid Grand Empyrean Jiudi, Anda juga harus menjadi bagian dari Sekte Guru Kekaisaran. Bukankah begitu? Kembali ke Laut Gunung, telapak tangan yang patah tidak menjadi gila. Ia memilih untuk menyerang Anda karena Anda sama dengan saya, tidak satu pun dari kami yang termasuk dalam benua astral abadi. Saya datang dari dunia gua, dan Anda datang dari luar benua astral abadi. Artinya, Sekte Guru Kekaisaran datang dari luar benua astral abadi. Wang Lin yang berambut hitam berkata dengan tenang, dan setiap kata dibuat wajah Empyrean Exalt High Z semakin pucat. Dia menggigit bibir bawahnya dan terdiam lama sebelum menatap Wang Lin. Tubuh asliku masih agak terlalu lembut, dia seharusnya melihatnya, tapi dia memilih untuk tidak mempercayainya. Wang Lin yang berambut hitam menggelengkan kepalanya. Tatapannya tidak berperasaan saat dia mengangkat telapak tangannya dan menghantam Empyrean Exalt High Z. Dia akan membunuhnya. Telapak tangan ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwa asal Empyrean Exalt High Z. Empyrean Exalt High Z tidak menghindar. Dia menutup matanya dan air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tidak menjelaskan apapun. Telapak tangan itu mendekati Empyrean Exalt High Z. Jaraknya kurang dari 3 inci dan dia tampak seperti akan pingsan. Pada saat ini, kekuatan tajam yang dapat menghancurkan dunia muncul dari udara tipis di belakang Empyrean Exalt High Z. Kekuatan ini berubah menjadi sosok yang memiliki punggung agak bungkuk dan terlihat seperti orang tua. Tangan kirinya menarik High Z ke belakang, dan pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya hingga bertemu dengan telapak tangan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan tubuh Wang Lin yang berambut hitam bergetar saat dia terjatuh ke belakang. Suara letupan bergema di dalam tubuhnya seolah-olah dia akan meledak. Setelah dia mundur 7 langkah, tubuhnya roboh menjadi gas hitam namun langsung terbentuk kembali. Wang Lin yang berambut hitam berhenti di langkah ke-9. Ekspresinya netral dan dia tidak terkejut sama sekali saat dia dengan dingin menatap lelaki tua yang telah menyelamatkan High Z. Jiudi, orang tua itu adalah Grand Empyrean Jiudi. Ekspresinya serius. Setelah menyelamatkan High Z, dia juga melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin yang berambut hitam dengan tenang berkata, dalam jebakan ini, selain kekuatan guru kekaisaran, ada juga kamu. Penghancuran dan pembantaian, aku bertanya-tanya apa yang kamu gunakan untuk melewati istana ke-17. Dengan level kultivasimu, pelindung jiwa saja tidak cukup untuk mencapai level itu.
Jadi ternyata kamu memiliki kekuatan yang mewakili pembantaian dan kehancuran. Murid Jiu sedikit menyusut. Telapak tangan itu berisi kekuatan Grand Empyrean, tapi itu hanya memaksa Wang Lin mundur 9 langkah. Apakah ini alasan Anda berpartisipasi dalam jebakan ini, atau apakah Anda hanya menyadari jebakan ini dan memanfaatkan situasi ini untuk menyelesaikan keraguan di pikiran Anda? Mata tenang Wang Lin yang berambut hitam menjadi lebih dingin. Setelah dia berbicara, dia benar-benar menyerang Jiu Di. Ini adalah pertama kalinya dia menyerang Grand Empyrean. Namun, tuduhannya tidak membuat Jiu Di merasa jijik, justru membuatnya menjadi lebih serius. Dia mengangkat tangan kanannya dan dunia berubah warna. Angin dan salju mengembun menjadi pedang salju besar yang menyapu Wang Lin. Saya mewakili kehancuran dan mengendalikan pembantaian. Wang Lin yang berambut hitam mengangkat tangannya dan meninju pedang salju yang jatuh. Pukulan ini bertabrakan dengan pedang salju dan suara gemuruh bergema. Pedang salju itu runtuh, tetapi tubuh Wang Lin juga runtuh menjadi helaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba mengubah arah dan bergegas menuju Jiu Di. Jiu Di mengerutkan kening. Ketika sejumlah besar gas hitam mendekat, dia mengangkat tangannya dan membentuk lingkaran di depannya. Dalam sekejap, cahaya terang bersinar seperti matahari muncul. Cahaya ini membentuk segel, dan dengan cepat menyebar dari tangannya. Cahaya itu tersebar dan bertabrakan dengan gas hitam yang masuk. Itu seperti konfrontasi antara kegelapan dan terang. Cahayanya menghilang dan Jiu Di tidak bergerak sama sekali, tapi matanya menampakkan cahaya yang mengerikan. Gas hitam di depannya menutupi cahaya dan berubah menjadi Wang Lin berambut hitam sebelum Jiu Di. Kamu tidak bisa mengalahkan orang tua ini. Empyrean Agung Jiu Di memandang Wang Lin. Wajah tuanya menunjukkan tanda-tanda kembali ke usia parubaya saat matanya bersinar. Wang Lin yang berambut hitam perlahan berkata, kamu tidak bisa bersembunyi dari kehancuran dan pembantaian. Empyrean Ascendan berambut putih, Empyrean Ascendan berambut hitam, Wang Lin, aku meremehkanmu. Kali ini, Hai Zi tidak bersalah. Aku akan memberikan ini kepadamu dan masalah hari ini selesai. Jiu Di meraih kehampaan dan ada kilatan cahaya kemasan. Pecahan emas seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Saya telah mengamati tubuh Anda dan menemukan jejak pedang ini. Fragmen ini dapat membantu esensi logammu mencapai kesempurnaan. Jiu Di melambaikan tangan kanannya dan pecahan itu terbang menuju Wang Lin. Benda itu melayang di hadapannya tanpa bergerak. Setelah memberinya pecahan pedang, Jiu Di menatap Wang Lin dengan dalam. Dia kemudian berbalik dan pergi bersama Empyrean Exalt Hai Zi, yang masih merenung dalam diam. Setelah dia menghilang, segel di sekitar jalan menghilang, tetapi reruntuhannya akan tetap ada selamanya. Di kejauhan, matahari perlahan-lahan tampak menghilangkan kegelapan dan menyelimuti bumi dengan cahaya. Wang Lin yang berambut hitam berdiri di sana dan menatap ke langit. Dia diam-diam merenung untuk waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, matahari terbit ke langit dan cahayanya menyebar seperti riak. Cahaya dengan cepat menyebar ke seluruh kota timur. Saat riak yang melambangkan cahaya tiba di jalan, Wang Lin masih tidak bergerak. Dia melihat cahaya yang semakin dekat hingga melewati tubuhnya. Rambutnya berangsur-angsur berubah menjadi putih dari hitam saat cahaya melintas. Rasa dingin dan ketidakpedulian di matanya berubah menjadi kelelahan dan suram. Wang Lin tidak menggunakan metode apapun untuk secara paksa menekan pembantaian agar tidak turun ke tubuh aslinya, karena dia mengerti bahwa begitu pembantaiannya turun, tidak ada yang bisa diubah. Mulai sekarang, di bawah matahari, aku adalah Wang Lin yang berambut putih, dalam kegelapan, aku adalah pembantaian berambut hitam, seperti matahari terbit dan terbenam, sangat sulit untuk diubah.
Untungnya, saya memiliki kekuatan dari avatar di kehampaan untuk sedikit menekannya dan tetap sadar. Hitam dan putih selamanya tetap ada di tubuh Wang Lin. Wang Lin menghela nafas. Dia tidak lagi berniat mengejar Haixi. Dia melambaikan tangan kanannya untuk mengambil pecahan pedang dan mengambil armor jiwa banteng surgawi sebelum berjalan ke kejauhan. Sudah waktunya untuk pergi. Segala sesuatu di klan surgawi ini, apakah itu rahasia atau asal-usulnya, saya tidak ingin lagi memikirkannya. Sosok Wang Lin menghilang di kejauhan. Sekarang hari sudah fajar dan salju terus turun. Salju ini berlangsung lama. 2 hari kemudian, dini hari, salju menutupi bumi seperti lapisan pakaian katun yang tebal. Pada pagi hari setelah 2 hari, Wang Lin, Liu Jinbiao, dan naga laut berdiri di luar gerbang timur. Dia melihat ke belakang ke kota leluhur dan dengan tenang menunggu. Tak lama kemudian, saat Liu Jinbiao menunggu dengan penuh semangat, dia melihat 2 sosok muncul di kejauhan. Salah satu dari mereka mengenakan kemeja merah besar, itu adalah Su Liguo. Wajah Su Liguo dipenuhi kebingungan. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dalam beberapa hari terakhir ini. Karena perasaan inilah dia sampai di gerbang timur. Di sampingnya, orang gila itu berjalan dengan angkuh. Dia juga datang ke sini karena dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, seperti dengan Su Liguo. Itu membuatnya kesal, jadi dia memutuskan untuk datang. Itu kamu, sialan. Kamu masih muncul di hadapan raja ini. Ketika orang gila itu melihat Wang Lin, matanya langsung melebar. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan hendak bergegas ke depan. Ketika Su Liguo melihat Wang Lin, dia juga terkejut. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat orang gila yang menyerangnya. Dia memandang Su Liguo dan perlahan berkata, "Su Liguo, saya akan pergi. Apakah kamu akan tinggal di sini atau ikut denganku?" Ketika kata-katanya memasuki pikiran Su Liguo, pikirannya bergemuruh. Lapisan segelnya terlepas dan kenangan masa lalu muncul di benaknya. Babak 1983. Ada harimau di gunung. Tubuh Su Liguo gemetar saat dia menatap Wang Lin dengan tercengang. Segala sesuatu yang muncul di benaknya membuat air mata mengalir dari matanya. Dia ingat Wang Lin dan bagaimana dia dimurnikan menjadi iblis oleh Wang Lin. Dia ingat mengikuti Wang Lin selama ribuan tahun, dia ingat segalanya dan kata-kata dari iblis masternya. Dia ingat bahwa dia telah terbangun sepenuhnya setelah meninggalkan dunia gua. Tuan. Tubuh Su Liguo gemetar dan matanya membelalak. Dia segera mengambil beberapa langkah dan berjalan dari orang gila itu ke sisi Wang Lin. Dia juga menyingkirkan Liu Jinbiao, yang hendak menyambutnya. Setelah menyingkirkan Liu Jinbiao yang terkejut, Su Liguo berdiri di tempat Liu Jinbiao berdiri, dan keterkejutan di wajahnya berubah menjadi wajah sanjungan yang biasa dia tunjukkan. "Tuan, Su kecil akhirnya bertemu denganmu lagi. Selama bertahun-tahun, Su kecil bermimpi bertemu guru setiap malam. Saya tidak sabar untuk bertemu kembali dengan guru lagi. Tuan, kesetiaan Little Su kepada Anda tidak akan berubah karena perubahan waktu. Itu tidak akan berubah karena kehidupan yang berbeda. Kaulah tuanku di kehidupan ini, dan di kehidupan selanjutnya, dan di kehidupan selanjutnya, dan di kehidupan berikutnya. Tuan, Anda tidak bisa meninggalkan saya, biarkan saya mengikuti Anda. Bahkan jika aku harus mendaki gunung pedang atau turun ke lautan api, aku, Su Liguo, bahkan tidak akan mengerutkan kening. Tuan, meskipun saya terlambat bertemu dengan Anda, saya mengikuti Anda paling lama. Beberapa orang mungkin beruntung telah ditemukan oleh guru lebih awal, namun bagaimana kesetiaan saya dapat dibandingkan? Guru, saya akhirnya menemukan Anda.
Saat Su Liguo berbicara, dia bahkan mengeluarkan sedikit air mata kegembiraan sementara Liu Jinbiao menatap dengan tercengang dari samping. Sambil berteriak penuh semangat tentang kegembiraannya, Su Liguo tidak lupa menatap tajam ke arah Liu Jinbiao seolah-olah dia sedang memberitahu Liu Jinbiao bahwa dia adalah pelayan nomor 1 bagi tuan mereka. Huff, huff. Tidak ada yang tahu iblis ini lebih baik daripada aku. Saat kakek Su mengikuti iblis ini, Jinbiao kecil, kamu masih pergi ke suatu tempat untuk menipu orang. Anda berani mencuri bantuan guru dari saya. Sial, Liu Jinbiao ini pasti mengira dia bisa melampauiku. Huff, aku perlu mendidiknya bahwa kakek Su tidak boleh dianggap enteng. Ditatap oleh Su Liguo, Liu Jinbiao segera merasakan jantungnya bergetar. Su Liguo telah meninggalkan bayangan besar pada dirinya. Dia ragu-ragu dan hendak berbicara ketika suara gemuruh datang dari sampingnya. Naga laut yang menyusut hingga ke sisi jari dan dengan malas berbaring di bahu Liu Jinbiao tiba-tiba mendongak ketika mendengar nama Su Liguo. Ia menatap tajam ke arah Su Liguo dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungannya mengagetkan Su Liguo. Liu Jinbiao mengungkapkan ekspresi bangga. Jika bukan karena Wang Lin ada di sini, dia akan mulai tertawa. Haha, untungnya, saya mempersiapkannya jauh-jauh hari dan memiliki naga laut ini. Saya ingin melihat bagaimana Su Liguo menjadi sombong sekarang. Liu Jinbiao mengungkapkan ekspresi bangga dan tangan kanannya menepuk punggung naga laut. Dia memandang Su Liguo dengan nada mengejek. Wang Lin mengabaikan percikan api di antara tatapan mereka dan memandang ke arah orang gila itu, yang dikejutkan oleh kata-kata Su Liguo. Pada saat ini, orang gila itu sudah lupa mencari masalah dengan Wang Lin. Sebaliknya, dia memandang Su Liguo seolah dia akan menangis. Merah kecil, kamu, apa yang kamu katakan? Ah, bukankah aku tuanmu? Kenapa dia tuanmu? Apakah aku tuanmu atau dia tuanmu? Siapa tuanmu? Orang gila itu menjadi sangat cemas dan meraih Su Liguo. Su Liguo baru ingat bahwa orang seperti itu ada bersamanya dan kembali menatap orang gila itu. Setelah ingatannya pulih, pandangannya terhadap orang gila itu berbeda dari sebelumnya. Sekarang mirip dengan saat dia bergabung dengan Liu Jinbiao untuk mencuri darah orang gila itu. Lepaskan tanganmu, guru suci kakekmu adalah ini. Tuan baik yang bijaksana dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Pada titik ini, dia dengan cepat melihat ke arah Wang Lin, dan jantungnya berdetak kencang. Dia sudah terlalu lama menjauh dari iblis ini dan hampir mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Pergilah untukku. Jangan ganggu kakek Sumu. Su Liguo dengan cepat melepaskan diri dan mundur beberapa langkah. Dia mengangkat dadanya sebagai tanda kesetiaan. Wajah orang gila dipenuhi kesedihan dan matanya langsung memerah. Dia mulai mengaum pada Wang Lin. Itu kamu? Kamu melukai kakek bunga kecil dan sekarang kamu mencuri merah kecil. Merah kecil, ah, merah kecil, ah, merah kecil, ah, orang gila itu bergegas keluar untuk mencekik leher Wang Lin. Wang Lin memandang orang gila yang berisik di hadapannya dengan ekspresi rumit dan menghela nafas. Orang gila, aku datang ke kota leluhur untuk menemuimu. Karena kamu tidak dapat mengingatku, maka kamu dapat menganggap masalah di dunia gua sebagai mimpi. Gila, aku pergi. Wang Lin memejamkan mata dan membiarkan orang gila itu mencekiknya. Sesaat kemudian, sebuah kekuatan lembut mendorong orang gila itu beberapa puluh kaki jauhnya. Wang Lin membuka matanya dan berbalik untuk berjalan menuju dataran di luar kota. Su Liguo dan Liu Jinbiao dengan cepat mengikuti dan mengabaikan orang gila itu sambil saling menatap. Namun dibandingkan dengan harga diri Liu Jinbiao,
Suligo cukup marah karena naga laut di bahu Liu Jinbiao juga menatapnya dengan kejam. Sial, ini tidak cocok. Kakekmu hanya punya sepasang mata, tapi Liu Jinbiao sialan itu dan ular jelek itu punya dua pasang. Aku harus memikirkan cara, kalau tidak, aku tidak bisa mempertahankan statusku, gumam Suligo dalam hatinya. Ketika ketiganya berjalan pergi, orang gila itu berdiri di depan gerbang, memandangi sosok-sosok di kejauhan dan terus bergumam. Merah kecil, kenapa kau pergi seperti ini, sialan, beraninya kau mencuri merah kecil milik raja ini. Saya akan memberitahu kakak saya, tidak, saya akan memberitahu guru saya. Huff, guruku sangat hebat. He, orang gila itu terkejut ketika dia melihat sosok berpakaian putih yang berjalan pergi. Wang Lin, tubuh orang gila bergetar seolah segel pada ingatannya telah terlepas. Sepertinya dia akan mengingat sesuatu. Dunia gua, Wang Lin, kekosongan, kebangkitan, orang gila itu semakin gemetar saat gambaran muncul di benaknya. Dalam gambar tersebut, dia telah menyelamatkan orang di hadapannya dan kemudian mereka tenggelam dalam mimpi. Dalam mimpinya, dia terus mencari bekas luka di lengannya. Dia tanpa sadar mengangkat lengannya dan melihat ke bawah. Dia melihat bekas telapak tangan perlahan muncul di lengannya yang sebelumnya tidak ada apa-apa. Jejak telapak tangan ini seolah muncul karena seseorang telah lama memegang lengannya tanpa melepaskannya. Air mata mengalir dari matanya tanpa dia sadari. Air mata mengalir di pipinya dan menetes ke tanah. Dia samar-samar ingat. Dia ingat, di dunia gua, dia bertemu dengan mayat di dunia gua. Dia telah menggunakan darahnya sendiri untuk menghidupkan kembali mayat itu. Dia ingat bahwa mayat itu bernama Wang Lin. Setelah dihidupkan kembali, Wang Lin ini sangat baik padanya. Dia ingat semua yang terjadi di mimpi Dao. Dia juga ingat bahwa ketika dia terbangun sekali lagi, dia melihat kakak laki-lakinya. Setelah itu, semuanya menjadi kabur, seolah ingatannya tersegel. Kakak laki-lakinya sepertinya telah memberikan semacam mantra padanya. Dia hanya bisa mengingat samar-samar bahwa ada tatapan kejam dari mata kakaknya. Tatapan itu membuatnya merasa takut, dan dia ingin mencari bantuan Wang Lin. Dia ingat, orang gila itu gemetar dan berteriak, Wang Lin, Wang Lin, Wang Lin. Guru, saat suaranya bergema di dunia, hal itu menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Arti kata-kata itu menyebabkan hati Wang Lin bergetar, dan dia tiba-tiba berbalik. Saat dia berbalik, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat pusaran emas tiba-tiba muncul di belakang orang gila itu, dan seseorang keluar. Orang ini mengenakan jubah kerajaan dan mahkota. Itu adalah Kaisar Langit. Dia memiliki tatapan lembut ketika dia muncul, dan tangan kanannya mendarat di bahu orang gila itu. Mata orang gila itu menjadi bingung sekali lagi ketika tangan ini mendarat, dan jejak telapak tangan di lengannya menghilang tanpa bekas. Wang Lin, karena kamu berniat pergi, aku tidak akan mengirimmu pergi. Ingatan Dao Fei tampaknya mulai pulih, jadi saya akan membawanya ke tempat budidaya pintu tertutup leluhur surgawi di bawah istana. Mungkin di sana dia bisa pulih sepenuhnya. Kaisar Langit tersenyum pada Wang Lin dan kemudian melangkah kembali ke pusaran bersama orang gila itu. Mereka berdua menghilang. Angin dan salju terus berlanjut. Semuanya seperti ilusi, seolah tidak terjadi apa-apa. Wang Lin berdiri di sana setelah menyaksikan semuanya. Setelah merenung sejenak, matanya menampakkan cahaya keemasan yang mengerikan. Tempat budidaya pintu tertutup leluhur surgawi lagi. Kata-katanya bahkan mengungkapkan bahwa itu ada di bawah istana. Dia melakukannya untuk membuatku pergi. Ekspresi Wang Lin muram saat dia menatap kota leluhur.
Panggilan orang gila tadi jelas merupakan kebangkitan ingatannya, mungkin semua ini adalah rencana leluhur surgawi. Dia menggunakan orang gila itu sebagai iming-iming untuk memaksaku agar tidak pergi, memaksaku pergi ke istana. Pertama, aku tidak pergi ke istana saat upacara perebutan gelar. Maka itu adalah jebakan di jalan, Kaisar Langit pasti terlibat di dalamnya. Dia ingin menangkapku untuk membawaku ke istana tetapi gagal, mengakibatkan pertarunganku melawan Jiudi. Dia tidak mau bertindak secara pribadi, jadi dia menggunakan orang gila itu untuk memikatku ke tempat itu. Tempat budidaya pintu tertutup leluhur surgawi, istana, rahasia apa yang ada di sana sehingga Kaisar Langit terus berusaha mengajak saya pergi. Haruskah aku pergi atau tidak? Wang Lin merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi ketegasan. Kadang-kadang, meski seseorang tahu akan ada bahaya, mereka masih terus menempuh jalan itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan kanannya untuk mengembalikan Suli Guo, Liu Jinbiao, dan naga laut ke ruang penyimpanannya. Salju pagi turun, dan kali ini, sasarannya adalah istana. Babak 1984. Tiba, salju menutupi pagi hari di kota leluhur, membuatnya tidak bisa melihat jauh. Salju yang membuat dunia menjadi buram menampakkan rasa dingin yang mampu menembus hati seseorang. Wang Lin berbalik dan berjalan melawan angin dan salju kembali menuju kota leluhur. Ada sebuah batu giok di tangannya, dan ini adalah salah satu kartu asnya untuk datang ke kota leluhur. Ini adalah perjanjiannya dengan Grand Empyrean Gemini dan Empyrean Exalt Guya. Ketika Wang Lin membutuhkannya, Grand Empyrean Gemini akan datang membantu secara langsung. Ini adalah janji Grand Empyrean Gemini dan Empyrean Exalt Guya kepada Wang Lin. Itu juga karena keberadaan batu giok itulah Wang Lin masih datang, mengetahui dia akan menjadikan Kaisar Langit sebagai musuh. Di bawah gerbang timur, sebagian besar angin dan salju terhalang oleh tembok kota. Berdiri di bawah bayang-bayang gerbang kota, Wang Lin melihat batu giok di tangannya dan menghancurkannya. Saat Wang Lin menghancurkan batu giok itu, lampu ungu dan merah menyala, membentuk susunan aneh di depannya. Susunan ini tampak kuno dan sangat kompleks, sepertinya itu digunakan untuk transfer. Saat cahaya dari formasi berkedip, sosok dua gadis kecil muncul. Mata mereka perlahan terbuka seolah dipanggil saat tidur. Salah satunya masih memegang boneka. Ngantuk sekali, tempat apa ini? Wang Lin kecil, itu kamu. Kedua gadis kecil itu melihat sekeliling dan tatapan mereka tertuju pada Wang Lin. Mereka segera memperlihatkan ekspresi gembira dan terkejut. Wang Lin menyapa Grand Empyrean Gemini. Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk. Tidak perlu membungkuk, tidak perlu membungkuk. Kami sangat merindukanmu setelah kamu pergi. Kami tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Di mana Biaozi kecil berada? Cepat, panggil dia keluar. Benar, aku rindu Biaozi kecil. Kedua gadis kecil itu dipenuhi kegembiraan. Wang Lin dengan tenang berkata, tempat ini adalah kota leluhur klan surgawi. Apakah Grand Empyrean Gemini mengingat perjanjian kita? Perjanjian, aku ingat. Anda mengatakan bahwa ketika Anda membutuhkannya, kami perlu membantu Anda sekali. Apakah kamu memerlukan bantuan sekarang? Siapa yang macam-macam denganmu? Berani memprovokasi Wang Lin kecil keluarga kami. Kami akan menyelesaikan ini untukmu. Kedua gadis kecil itu langsung menjadi bersemangat, seolah-olah mereka sangat ingin berkelahi dan semacamnya. Wang Lin memandang kedua gadis kecil itu dan dengan lembut berkata, saya ingin meminta Grand Empyrean Gemini untuk membantu saya menjebak Kaisar Langit untuk beberapa waktu.
Aku perlu melakukan perjalanan ke istana. Kaisar Surgawi. Tidak masalah. Mata kedua gadis kecil itu bergerak dan ada sedikit keseriusan di mata murni mereka. Namun, mereka tidak bertanya lebih lanjut. Mereka menarik pandangan mereka dan terbang menuju istana. Sesaat, bumi berguncang pelan dan sepertinya terdengar suara gemuruh keras dari dalam istana. Wang Lin merasakan bumi bergetar di bawah gerbang dan menutup matanya. Biarkan pembantaian turun ke dunia ini untuk menggantikan cahaya dengan kehancuran. Aku, Wang Lin, rela tenggelam dalam kehancuran, gumam Wang Lin, dan rambut putih panjangnya dengan cepat berubah menjadi hitam dari akarnya. Saat rambutnya menjadi hitam, salju yang turun dari langit juga berubah. Salju menjadi hitam, dan saat salju hitam turun, berubah menjadi badai yang mengamuk di atas. Ketika rambut Wang Lin menjadi hitam seluruhnya, salju juga menjadi hitam. Salju hitam turun dari udara dan menutupi langit pagi. Hal ini menyebabkan kota bagian timur menjadi gelap gulita. Di langit, salju hitam dalam jumlah besar mengamuk dan menutupi sebagian besar cahaya. Wang Lin membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang kejam. Wang Lin yang berambut hitam seharusnya hanya muncul ketika hari sudah gelap, tetapi pada saat ini, dia telah menggunakan mantra untuk mengubah salju menjadi hitam dan menggunakan salju hitam untuk mengubah cahaya menjadi kegelapan. Dari kejauhan, kota leluhur saat ini sangatlah aneh. Kota bagian timur tertutup pada malam hari, sedangkan bagian kota lainnya tertutup pada siang hari. Para pembudidaya di kota timur semuanya keluar dari kamar mereka dan menatap ke langit. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Namun tak lama kemudian, mereka langsung merasakan kehancuran kejam yang datang dari kota timur. Aura ini tidak sombong atau hidup, tapi saat mereka merasakannya, mereka memikirkan kehancuran dan akhir. Wang Lin perlahan berjalan ke depan, untaian gas hitam mengelilingi jubah putihnya. Semakin banyak yang berkumpul hingga orang luar tidak dapat melihat sosok di dalamnya, hanya segumpal gas hitam. Saat Wang Lin maju, salju hitam menyerbu cahaya. Setiap kali dia melangkah, kegelapan juga akan menyebar satu langkah. Awalnya aku menyingkirkan pembantaian dan kehancuran, aku siap untuk pergi, tapi Kaisar Langit, karena kamu ingin aku datang, maka hari ini kamu harus menanggung awal kehancuran. Saat Wang Lin melangkah maju, gas hitam itu melaju ke depan seperti api hitam yang akan membakar dunia. Setiap kultivator yang melihatnya akan merasakan hati mereka bergetar dan merasakan ketakutan dari jiwa mereka. Seolah-olah gas hitam adalah musuh alami dan penghancur kehidupan mereka. Kemanapun dia berjalan, salju hitam mencair, mengubah tanah menjadi reruntuhan. Tidak diketahui secara pasti apakah ini disebabkan oleh terkikisnya niat membunuh, atau pembusukan akibat mencairnya salju hitam. Bangunan-bangunan di sekitarnya sepertinya melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat ketika Wang Lin lewat. Mereka berubah menjadi debu dan berserakan. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pusat kota dari kota timur. Jaraknya terlalu jauh, tetapi pada saat ini, riak hitam bergema di setiap langkah yang diambil Wang Lin. Dia sepertinya terintegrasi sepenuhnya dengan kegelapan. Meskipun dia terlihat lambat, dia bergerak sangat cepat, dan orang hanya bisa melihat debu beterbangan. Kegelapan melahap cahaya di langit dan menutupi kota timur, bergerak menuju istana. Sangat sedikit petani yang berani memblokir Wang Lin saat ini. Mereka ketakutan saat menyaksikan kegelapan turun dan melahap cahaya. Sederet reruntuhan menghubungkan kota timur dan istana. Tidak ada lagi kota di belakang Wang Lin, hanya debu waktu. Di luar istana, puluhan ribu tentara lapis baja hitam berbaris, menatap Wang Lin. Di belakangnya,
Banyak sekali sosok yang terbang keluar dari setiap sudut istana. Di langit, dunia berubah warna. Ada dua matahari di langit, satu ungu dan satu emas. Di dalam matahari ungu ada Grand Empyrean Gemini, dan di dalam matahari keemasan ada Kaisar Langit. Pertarungan dua Grand Empyrean menyebabkan gemuruh yang menggelegar dan dunia menjadi kabur. Riak juga bergema ke segala arah. Grand Empyrean Gemini, Wang Lin ini masuk tanpa izin di istana dan tidak menghormati leluhur surgawi. Ini adalah kelakuan pengkhianat. Apakah kalian berdua akan terus keras kepala? Suara leluhur surgawi bergema di langit saat gemuruh yang menggelegar disertai mantra yang mengejutkan. Wang Lin berdiri di luar istana dan tiba-tiba melihat ke atas. Semua gas hitam berkumpul di sekelilingnya membentuk jubah hitam. Rambut hitamnya bahkan tumbuh sedikit lebih panjang. Dia memandang matahari keemasan di langit dan matanya menunjukkan ketidakpedulian tanpa emosi. Saat gas hitam di sekitar Wang Lin mengembun menjadi jubah hitam, kegelapan di langit menyebar seperti tinta. Langit di luar istana terbagi menjadi 3 bagian. Satu bagian berwarna hitam, satu bagian berwarna emas, dan di tengahnya berwarna ungu. Awalnya aku tidak ingin mengikuti jebakan di jalan dan hanya ingin pergi, aku tidak ingin kehancuran dan pembantaian terjadi di dunia, tapi kamu memaksaku ke sini dengan menggunakan orang gila. Sekarang aku datang. Mata Wang Lin bahkan lebih acuh tak acuh dan tidak ada jejak emosi apapun di dalamnya sekarang. Dia tiba-tiba melihat ke arah puluhan ribu tentara lapis baja hitam dan sosok-sosok yang terbang keluar dari istana. Wang Lin mengangkat kakinya dan melangkah maju. Tubuhnya tiba-tiba mengembang menjadi awan hitam dan menyapu ke depan. Puluhan ribu tentara semuanya memiliki ekspresi serius saat mereka melihat awan hitam yang dibentuk oleh Wang Lin. Mereka mengeluarkan raungan dan cahaya hitam keluar dari baju zirah mereka, berubah menjadi aura yang kuat. Aura puluhan ribu orang berkumpul. Masa niat membunuh yang mengerikan ini mengeluarkan suara gemuruh dan berubah menjadi kura-kura naga raksasa. Binatang ini memiliki kepala dan ekor naga tetapi tidak berbadan. Tubuhnya seperti kura-kura, dan memiliki banyak tato hantu di atasnya. Binatang ini bukanlah kura-kura hitam. Di klan Celestial, ia memiliki nama khusus, disebut hantu naga. Turtle Gui dan Ghost Gui, keduanya memiliki suara yang sama. 1. Hantu naga dibentuk oleh niat membunuh yang dikumpulkan oleh prajurit lapis baja hitam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan bergegas menuju awan hitam yang dibentuk Wang Lin. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan awan hitam, tetapi saat ia menyentuh awan hitam, tubuhnya bergetar dan mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Tidak peduli seberapa kuat niat membunuh, semuanya akan hilang sebelum disembelih dan dihancurkan. Awan hitam yang dibentuk oleh Wang Lin menyapu tanpa jeda. Hantu naga runtuh dan puluhan ribu tentara lapis baja hitam terbatuk-batuk darah. Tubuh mereka sepertinya terkena kekuatan yang kuat dan terlempar ke belakang. Gerbang menuju istana sepertinya melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap saat Wang Lin lewat dan gerbang itu runtuh. Langit menjadi gelap saat Wang Lin lewat, dan tanah istana menjadi hitam. Seluruh gerbang berubah menjadi abu. Puluhan ribu tentara lapis baja hitam ketakutan, tapi saat awan hitam menyapu mereka, jeritan menyedihkan bergema. Ketika awan hitam melewati mereka dan berubah menjadi Wang Lin yang berambut hitam, puluhan ribu tentara lapis baja hitam semuanya telah berubah menjadi mayat. Saat angin bertiup, mereka juga berubah menjadi debu dan berhamburan. 1. Kedua kata tersebut memiliki bunyi yang mirip karena memiliki kesamaan pinyin dalam bahasa Cina. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke,
Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.